Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Baiklah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan serta nikmat yang diberikan kita pada hari ini. Baiklah, saya Ridho Kurniawan, Kaprodi jurusan Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang video singkat media Islam dan media konvensional. Media adalah media berbahasa Latin, yaitu artinya medus atau tengah atau perantara yang berujung pada alat sarana untuk mempermudah komunikasi. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan sedikit mengenai multimedia. Multimedia adalah penggunaan teknologi untuk menggabungkan beberapa unsur, yaitu tanpa berupa teks, gambar, suara, dan video serta animasi yang menggunakan tools atau sebuah alat sehingga pengguna dapat berkarya dan berkomunikasi dengan mudah. Di sini terdapat 3 macam multimedia. Yang pertama yaitu media audio. Media audio adalah suara, musik atau radio termasuk ke dalam media audio. Yang kedua, media visual, dan contoh media visual majalah, foto, dan lain sebagainya yang berupa gambar termasuk ke media audio visual. Yang ketiga, audio visual. Contoh audio visual adalah televisi di mana terdapat beberapa unsur yang tergabung dari suara dan video sehingga terbentuk media audio visual. Baik, langsung saja ke video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik, yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu bani Adam wa malihi wa amalihi mathalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai 3 saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai 3 saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, "Ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka." Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka kamu bukan dariku dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, putus hubungan. Fadzalika maluh, maka itulah hartanya.
Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balagta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu. Tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku. Dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh. Itulah anaknya, keluarganya. Yang kamu sayangi. Yang kamu cintai. Yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak. Kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, wa qala al-akhar, ana ma'aka hayyan wa mayyita. Fadzalika amalu. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar? Teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan al-amalus salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima asyaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah. Beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan dari video yang pertama. Ustadz Ahmad Zainuddin LC. Ustadz tersebut sudah menggunakan prinsip komunikasi Islam karena beliau menggunakan salam dan perkataan yang baik, memberikan pengajaran yang baik, serta berkata kebenaran dan fakta yang ada. Terus memberikan motivasi kepada seluruh yang menonton video tersebut dalam memilih teman yang baik dan jangan salah memilih teman. Baiklah, kita akan lanjut ke video yang kedua. Sebagian besar memang yang Oda terpapar oleh virus HIV/AIDS adalah ibu rumah tangga seperti Mbak Yoke yang tidak tahu apa-apa. Saya ingin mengajak perempuan-perempuan, ibu-ibu rumah tangga yang khususnya yang belum terinfeksi, lebih mawas dirilah. Jadi alangkah baiknya kita juga bisa memproteksi diri sendiri biarpun dengan suami sendiri ya. Jadi untuk saat ini kondom yang paling masih bisa memproteksi diri, karena seperti saya yang selama ini percaya dengan suami, saya nggak pernah berpikir suami saya untuk dengan perempuan lain, ternyata nyatanya dia juga mengeluarkan virus itu terhadap saya. Begitu anak kita positif, dia harus minum obat. Belum lagi nanti ada efek samping, belum lagi anak-anak kita itu memiliki diskriminasi, dia dikeluarkan dari sekolahnya. Mbak Yoke sekarang muncul di televisi, bicara secara terbuka, mendampingi dan menceritakan apa yang Mbak Yoke alami. Bagaimana kira-kira reaksi dari keluarga terdekat yang mungkin saja sebagian dari mereka masih menolak Mbak Yoke? Saya berharap pelukan yang dulu ada sekarang kembali lagi. Terus ciuman yang dulu selalu setiap saya ketemu mereka itu ada lagi. Karena saya penularannya paling enggak mereka harus tahu cara penularannya bukan dari ciuman, bukan dari sentuhan, keringat,
sadarlah buat keluarga saya terutama. Saya bukan mau minta diperhatikan, tapi saya hanya butuh pelukan seperti dulu. Saya hanya butuh yang seperti dulu lagi. Jadi kehangatan keluarga. Yoke masih hidup, biarpun Yoke positif HIV, tapi Yoke bisa membuktikan bahwa Yoke masih Yoke yang dulu. Jadi Yoke saya nggak mau ada yang berubah. Jadi Papa, saya ingin kakek saya dia melihat acara ini dan dia ingin bangga kepada saya, cucunya, karena Yoke masih hidup, Pak. Yoke bisa melewati di semuanya, dan Yoke janji akan menemani anak-anak sampai dewasa. Baiklah, saya akan menjelaskan dari video yang kedua. Wanita ini sangat menginspirasi banyak orang karena beliau terkena penyakit yang terbilang sangat mengerikan di dunia, yang sampai sekarang obatnya pun belum bisa ditemukan. Beliau terkena penyakit HIV/AIDS dan beliau pun pantang menyerah. Seorang wanita tersebut sempat dikucilkan oleh keluarga, bahkan sahabat-sahabatnya sendiri. Dan beliau pun mempunyai semangat hidup yang sangat tinggi. Dan cara Najwa Shihab yang bertanya kepada narasumber pun tidak terlalu vulgar, yang membuat narasumber tidak sakit hati. Dan Najwa Shihab pun memberikan narasumber senyaman mungkin dalam membicarakan hal yang sangat bagi saya terlalu privasi. Baiklah, saya rasa sampai di sini